Ada yang aneh dengan Mani, seorang anak autis. Dia sering menggambar kasus kematian. Anehnya, Marian, dokter psikolog Mani, melihat ada pria yang mati di tengah jalan. Kejadian itu persis dengan gambar Mani. Besoknya, dokter Marian tanya ke Mani. I made it happen. Marian kira Mani hanya takut-takutin. Mani berkata lagi. There's a gun in your drawer. Marian agak ragu dan dia menengok ke lacinya. Dia tak percaya dengan ucapan Mani. Malamnya, dokter Marian buka data-data Mani. Marian membaca hasil pemeriksaan pada Mani. Ada dokter yang mengatakan apa yang Mani pikirkan akan jadi kenyataan. Lalu Marian coba membuka lacinya. Marian terkejut melihat isi lacinya. Ternyata di lacinya memang ada pistol. Dia tanya ke temannya apakah ada yang masuk ke ruang kerjanya. Temannya bilang tidak ada. Kemudian temannya buru-buru pulang. Saat ini telepon berbunyi. Sepertinya orang yang meneleponnya tahu dengan masalah Marian sekarang. You have to kill him before he kills you. Understand? Marian pergi mencari ibu asuh Mani dan bertanya apakah Mani sering main pistol. Ibu asuhnya menjawab tidak. Marian jadi linglung. Dia tanya ke dokter Mandel siapa yang meneleponnya tadi. Dokter Mandel bilang yang menelepon Marian adalah dokter Carlson. Akhir-akhir ini dokter Carlson tiba-tiba bersikap aneh. Dia membawa bensin ke lantai atas, menyiramkan bensin ke tubuhnya. Dia berbicara aneh, lalu membakar tubuhnya. Anehnya, walau dibakar, dokter itu masih tetap hidup. Kini Marian dapat kabar kalau kedua orang tua Mani sudah tiada. Dan kesedihan itu yang membuat Mani jadi autis. Marian melihat gambar-gambar Mani. Saat melihat gambar suara, Marian merasa rileks sebab dia sering mendengar ada suara aneh di ruangannya. Marian melihat gambar yang lebih mengerikan lagi. Pada gambar itu, orang itu lompat dari lantai atas. Hari lalu, Mani menggambar orang yang mati karena jatuh dari lantai atas. Marian segera ke lantai atas. Tapi sudah telat, pria itu sudah lompat ke bawah. Mani beneran bisa bunuh orang lewat gambarnya. Pria yang mati tadi adalah Dr. Carlson. Ternyata dulu saat jadi dokter psikolog Mani, Carlson juga disiksa olehnya. Dia pernah siram bensin ke tubuhnya. Tubuhnya dibakar tapi tidak mati-mati. Carlson suruh Marian untuk bunuh Mani. Kalau tidak, Marian akan menderita. Carlson sudah mati. Marian marah dan tanya ke Mani, kenapa harus gambar orang mati? Mani diam saja. Dia tanya ke Marian. Did it scare you? Marian tanya kenapa ada pistol di lacinya. Mani tak merespon dan dia fokus menggambar. Gambar kali ini ada pria bernama Kira yang mati tenggelam. Marian jadi tidak tenang, sebab Kira adalah nama pacarnya. Suami Marian tewas saat kecelakaan. Dia terus larut dalam kesedihan. Lalu muncullah Kira yang buat Marian tenang dan alhasil jadi pacarnya. Saat coba ditelepon, telepon Kira malah tidak aktif. Beberapa hari lalu, Kira bilang mau bawa Marian berlayar di laut. Marian segera ke pelabuhan. Karena tak ketemu Kira, Marian pun pulang. Kini dia melihat ada berita kalau terjadi banjir bandang yang merenggut nyawa 2.500 orang. Marian coba cari gambar Mani yang tadi. Jelas tertulis angka 25 di gambar itu. Marian balik lagi ke pelabuhan. Dia mengetuk kaca di perahu, tetap tak ada yang merespon. Akhirnya Marian meninggalkan surat di situ. Saat mau pergi, Marian kepikir satu ide. Dia melepaskan ikatan perahu itu agar nanti Kira tidak bisa berlayar. Marian balik ke mobilnya. Dia melihat gambar-gambar Mani. Saat dia coba telepon ke Kira, dia lihat sebuah gambar. Marian makin panik. Gambar itu tertulis tidur dan ada pria yang tidur di dalam perahu. Mungkin Kira ada di dalam perahu itu. Marian menyesal karena sudah lepasin ikatan perahu itu. Marian balik lagi ke pelabuhan. Saat sampai, sudah ada banyak orang. Perahu Kira hanya tersisa serpihan saja. Marian coba mencari tahu apakah gambar Mani benar atau tidak. Dia lihat ada sebuah buku di situ. Saat baru dibuka, tiba-tiba Mani keluar. I decided to let you remember. Kalau Marian tidak ingin cari tahu gambar ini tadi, mungkin apa yang ada di gambar tidak akan jadi kenyataan. Setelah mengangkat telepon Marian tadi, Kira mati karena jatuh dari tangga. Ini semua terjadi karena ulah Marian. Mani berkata lagi. Do you want to know what happens next? Marian coba buka gambar itu. Kebanyakan hanya kertas kosong. Di bawah tumpukan kertas ada pistol. Lalu terlihat ada selembar kertas yang berisi gambar. Marian gemetar melihat gambar itu. Tiba-tiba polisi telepon. Polisi mengabarkan kalau terjadi badai di sekitar rumahnya dan suaminya tewas tertimpa bangunan. Hal itu persis dengan gambar. Marian merasa sangat sedih. Dia mohon ke Mani untuk bebaskan dia. Saat dia bangun, Marian sudah ada di sebuah ruangan aneh. Lagi-lagi ada Mani di situ. Sepertinya Marian tahu apa yang terjadi. You need me. Ternyata yang dialami Marian selama ini itu tidak ada. Ini hanya hasil imajinasi Mani. Mani terlalu bersedih karena kehilangan kedua orang tuanya.
Dia menciptakan dunianya sendiri, dan Marian hidup di dunia Mani. Marian dan Mani pernah mengalami hal yang menyayat hati. Akhirnya Marian mengubah dirinya. Dia memberanikan untuk keluar dari dunianya yang kelam. Dan alhasil, Mani juga mulai bisa berinteraksi dengan orang. Dalam kehidupan, manusia pasti akan dihadapi dengan kesedihan. Namun kita bisa memilih untuk tidak larut dalam kesedihan itu. Kita harus lupakan masa lalu yang kelam.